Halo, pria berkelas. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa seorang wanita justru mulai merindukan setelah seorang pria berhenti mengejarnya? Bukan karena ia kehilangan perhatian, bukan karena sosoknya menghilang, tapi karena ada perubahan halus yang terasa, energi yang berbeda. Ada ketenangan, ada kedewasaan, ada rasa aman yang jarang ia temukan di tempat lain. Yang sebenarnya dirindukan bukanlah pria itu sendiri, melainkan perasaan hidup yang muncul saat bersamanya. Ketenangan seorang pria bisa menjadi daya tarik paling kuat tanpa harus terlihat mencolok. Dalam video ini kita akan membahas sisi emosional yang sering tidak disadari, bahwa daya tarik sejati tidak lahir dari kesempurnaan, tetapi dari energi yang tenang, tulus, dan matang. Ada momen-momen tertentu yang diam-diam membuat wanita mulai merindukan, bahkan setelah semuanya berakhir. Jadi siapkan waktumu, duduk dengan tenang, dan simak sampai akhir, karena pemahaman ini bisa mengubah cara pandangmu terhadap dinamika batin antara pria dan wanita. Dengarkan perlahan, karena yang paling berkesan bukan kata-kata, melainkan energi yang kamu bawa dalam hidupmu. Sebelum masuk lebih dalam, tuliskan di komentar dari mana kamu menonton, lalu dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang memahami bahwa pria yang paling dirindukan bukanlah yang paling sempurna, paling kaya, atau paling banyak bicara, melainkan yang tenang dalam dirinya, tulus dalam sikapnya, dan nyata dalam kehadirannya. Ia tidak sibuk membuktikan apapun karena kehadirannya sudah cukup berbicara. Wanita bisa melupakan banyak hal, janji, wajah, bahkan kenangan, tetapi tidak dengan perasaan aman dan hidup yang ia rasakan saat bersama pria yang benar-benar hadir. Disitulah makna daya tarik yang sesungguhnya, bukan sekadar menarik, tetapi menjadi seseorang yang layak dirindukan karena ketulusan dan kedewasaannya. Yang pertama, ketika pria berhenti mengejar dan mulai hadir dengan tenang. Ada fase di mana seorang pria percaya bahwa ia harus terus berusaha keras untuk menarik perhatian, menunjukkan nilai dirinya, selalu siap, selalu menghibur, selalu ada kapanpun dibutuhkan. Namun di balik semua itu, sering tersembunyi kegelisahan, kebutuhan untuk diakui, dan ketakutan akan kehilangan. Padahal wanita tidak selalu menginginkan perhatian yang berlebihan, tidak selalu mencari seseorang yang terus mengikuti keinginannya atau tanpa henti mencoba memenangkannya. Justru saat seorang pria berhenti berlari, berhenti membuktikan dirinya, dan mulai berdiri dengan tenang, disitulah sesuatu yang lebih dalam mulai terasa. Kehadiran yang tenang bukanlah sikap pasif, bukan sekadar diam tanpa arah, melainkan energi yang stabil dan terkendali, lahir dari keyakinan diri, rasa cukup, dan pemahaman bahwa sesuatu yang tulus tidak perlu dipaksakan untuk tumbuh. Pria yang membawa ketenangan seperti ini memancarkan rasa yang sulit dijelaskan, aman, dapat dipercaya, dan menenangkan bahkan tanpa banyak kata. Wanita merindukan perasaan itu bukan karena ia membutuhkan penyelamat, tetapi karena dalam ketenangan itu ia menemukan ruang untuk menurunkan pertahanannya, berhenti berpura-pura kuat, dan akhirnya bisa bernapas tanpa tekanan. Di sana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut akan penilaian atau ditinggalkan, seolah ketenangan pria itu meredakan badai yang selama ini ia simpan dalam dirinya. Banyak pria tidak sadar bahwa keadaan batin mereka membentuk suasana di sekitarnya. Kecemasan menular, kemarahan menciptakan jarak, tetapi ketenangan menghadirkan kedamaian yang sulit digantikan. Dan di titik itulah kerinduan mulai tumbuh, bukan pada wajah atau kata-kata, melainkan pada rasa damai yang pernah ia rasakan di dekatnya. Menjadi tenang bukan berarti tanpa emosi, justru sebaliknya, itu berarti memahami emosi tanpa membiarkannya mengambil alih. Hadir sepenuhnya tanpa agenda tersembunyi, benar-benar mendengar saat berbicara, benar-benar ada saat diam, tanpa dorongan untuk mengesankan atau dikagumi. Di dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan, ketenangan menjadi sesuatu yang langka,
dan pria yang memilikinya terasa berbeda bukan karena ia sulit ditemukan, tetapi karena kebanyakan orang masih terjebak dalam pola membuktikan, mengejar, dan merasa tidak pernah cukup. Pria yang tenang adalah pria yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, yang tidak menggantungkan nilai dirinya pada siapa yang mencintainya, tetapi pada siapa dirinya saat tidak ada yang melihat. Ia mampu mencintai tanpa rasa takut kehilangan, karena ia memahami bahwa cinta bukan soal memiliki, melainkan berbagi energi yang sehat dan seimbang. Ketika pria seperti ini hadir dalam hidup seorang wanita, ada sesuatu yang tertinggal dalam dirinya. Mungkin tidak langsung terasa, tetapi seiring waktu, kerinduan itu muncul secara diam-diam, bukan hanya pada sosoknya, tetapi pada rasa hidup yang muncul bersamanya, pada ketenangan yang pernah ia rasakan. Pada akhirnya, yang dirindukan bukanlah pria yang sibuk membuktikan diri, melainkan pria yang membuat dunia terasa lebih lembut saat bersamanya. Ketika seorang pria berhenti mengejar dan mulai hadir dengan tenang, ia tidak hanya menjadi sosok yang diinginkan, tetapi menjadi pengalaman yang sulit dilupakan. Yang kedua, ketika pria tidak mencoba mengubah, melainkan menerima dengan tulus. Ada kekuatan yang sunyi namun dalam ketika seseorang mampu menerima orang lain apa adanya, dan bagi seorang wanita, penerimaan seperti ini seringkali terasa langka dan menyentuh hingga ke bagian terdalam dirinya, karena sebagian besar dari mereka terbiasa hidup di bawah tekanan ekspektasi. Ia harus terlihat menarik, bersikap manis, kuat tanpa terlihat keras, lembut tanpa tampak lemah. Di antara semua tuntutan itu, menjadi diri sendiri sering terasa sulit. Ia belajar menyesuaikan diri agar disukai, menahan perasaan agar tidak dianggap berlebihan, bahkan menyembunyikan bagian dirinya yang ia kira tidak akan diterima. Lalu hadir seorang pria yang berbeda, bukan yang sibuk memberi arahan atau mencoba mengubahnya, tetapi yang benar-benar mendengarkan. Ia tidak merasa perlu mengontrol atau mengarahkan, cukup hadir dan memahami, tidak mengatakan, kamu harus begini, melainkan bertanya dengan tenang, apa yang membuatmu merasa seperti itu? Di momen itulah wanita merasakan sesuatu yang jarang ia temui, penerimaan. Ia merasa aman untuk melepas topengnya, tertawa tanpa beban, bahkan menangis tanpa takut dihakimi. Hubungan pun berubah, bukan lagi sekadar dua orang yang saling mengenal, tetapi dua jiwa yang benar-benar saling memahami. Pria seperti ini tidak memaksa perubahan karena ia mengerti bahwa perubahan sejati lahir dari rasa diterima, bukan tekanan. Ia sadar perannya bukan membentuk seseorang sesuai keinginannya, tetapi menjadi ruang aman tempat seseorang bisa berkembang dengan caranya sendiri. Dan justru disitulah keajaiban terjadi, ketika seorang wanita merasa diterima tanpa syarat, ia tumbuh lebih cepat karena tidak lagi dibayangi rasa tidak cukup. Rasa yang tertinggal bukan tentang wajah atau kata-kata romantis, tetapi tentang bagaimana ia merasa saat bersama pria itu, merasa cukup, bebas menunjukkan sisi lembut, kuat, rapuh, bahkan yang tidak sempurna sekalipun, tanpa kehilangan penerimaan. Hal seperti ini jarang terjadi, itulah mengapa begitu membekas. Bagi seorang pria, kemampuan menerima seperti ini datang dari kedewasaan emosional, dari pemahaman bahwa setiap orang membawa cerita, luka, dan cara pandang yang berbeda. Pria yang matang tidak merasa terancam oleh perbedaan karena ia tidak butuh mengendalikan untuk merasa aman. Ia tidak goyah saat emosi muncul, karena ia melihatnya sebagai bagian alami dari manusia. Ia tetap tenang, menjadi penyeimbang di tengah ketidakpastian. Dan inilah yang sering membuat seorang wanita sulit melupakan sosok seperti itu. Mungkin mereka tidak bersama selamanya, mungkin keadaan memisahkan, tetapi kenangan tentang diterima sepenuhnya tetap tinggal. Bukan karena kesempurnaan, tetapi karena di hadapannya ia pernah benar-benar menjadi dirinya sendiri tanpa takut, tanpa berpura-pura, tanpa tekanan. Namun menerima bukan berarti membiarkan segalanya berjalan tanpa arah.
Menerima berarti memilih untuk memahami sebelum menilai, mendengar sebelum memberi arah, dan mencintai sebelum berpikir untuk mengubah. Ketika hubungan dimulai dari dorongan untuk memperbaiki, semuanya terasa seperti proyek yang penuh tekanan, tetapi saat dimulai dari penerimaan, hubungan berubah menjadi tempat pulang yang menenangkan. Maka bagi seorang pria, hal ini penting untuk diingat. Wanita tidak mencari seseorang yang akan menyelamatkan atau membentuk ulang dirinya. Ia hanya ingin seseorang yang cukup dewasa untuk melihat dirinya apa adanya dan tetap memilih untuk tinggal. Di dunia yang penuh penilaian, pria yang mampu menerima tanpa syarat bukan hanya dicintai, tetapi juga dirindukan bahkan setelah ia tidak lagi ada di sana. Yang ketiga, ketika pria mampu menjaga energi positif meski dunia tidak selalu berpihak. Kenyataannya, hidup sering memberi tekanan pada pria, tuntutan untuk kuat, ekspektasi untuk berhasil, dan beban untuk selalu punya jawaban. Namun ada sisi yang jarang terlihat, yaitu betapa sulitnya menjaga ketenangan di tengah semua itu. Banyak yang tumbuh dengan keyakinan bahwa emosi harus disembunyikan, bahwa kelembutan adalah kelemahan, dan kelelahan adalah tanda kegagalan. Akhirnya mereka membawa beban dalam diam, penuh tekanan tanpa ruang untuk melepaskannya, hingga perlahan kehilangan cahaya dalam dirinya sendiri. Tetapi ada pria yang memilih jalan berbeda, yang memahami bahwa kekuatan sejati bukan pada seberapa keras ia melawan, melainkan pada kemampuannya tetap tenang saat keadaan kacau. Ia tidak memberi makan amarah, melainkan menumbuhkan ketenangan. Ia tahu kapan harus diam, kapan bergerak, dan kapan cukup tersenyum meski situasi tidak ideal. Energi seperti ini terasa tanpa perlu dijelaskan. Ia tidak perlu menunjukkan pencapaian atau bersikap dominan, karena kehadirannya sudah membawa rasa stabil, menenangkan, dan aman bagi orang di sekitarnya. Saat seorang pria mampu menjaga dirinya tetap utuh di tengah tekanan, wanita akan merasakannya secara alami, seolah menemukan tempat berlindung di tengah badai tanpa perlu banyak kata. Ia tahu dunia tidak selalu baik, tetapi di dekat pria seperti ini, semuanya terasa lebih ringan. Dari situlah muncul kerinduan yang sulit dijelaskan, kerinduan pada rasa damai. Bukan karena kesempurnaan, tetapi karena di sisinya ia bisa berhenti melawan pikirannya sendiri. Energi positif yang nyata bukan sekadar sikap optimis yang dibuat-buat, melainkan hasil dari perjalanan batin, jatuh, gagal, terluka, lalu memilih untuk tetap terbuka pada hidup. Pria seperti ini tidak menutup luka, namun juga tidak membiarkannya berubah menjadi kepahitan. Ia mengolah rasa sakitnya dengan bijak hingga menjadi ketenangan yang terasa kuat namun lembut. Di dunia yang bising dan penuh reaksi cepat, ketenangan seperti ini menjadi langka. Banyak orang mudah tersulut, cepat menyerah, atau terbawa emosi kecil, tetapi pria yang mampu menjaga energinya tidak ikut hanyut. Ia memahami bahwa hidup tidak selalu bisa dikendalikan, tetapi dirinya sendiri selalu bisa dijaga. Dan kemampuan untuk tetap tenang di tengah kekacauan itulah yang menjadi salah satu bentuk kedewasaan paling memikat di mata wanita. Karena pada akhirnya, yang dicari bukan hanya seseorang yang bisa membuatnya tertawa, tetapi juga seseorang yang membuatnya nyaman dalam diam. Sosok yang bisa duduk di sampingnya tanpa banyak kata, namun kehadirannya cukup untuk memberi rasa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia tidak menawarkan janji besar, tapi menghadirkan ketenangan saat hidup terasa berat. Mungkin di awal hal itu tidak langsung disadari, namun seiring waktu, saat ia bertemu berbagai karakter dan pengalaman, ingatannya akan kembali pada pria yang tenang itu. Bukan karena penampilannya atau caranya bersikap, tetapi karena rasa damai yang pernah ia rasakan bersamanya. Itulah yang tertinggal. Maka bagi seorang pria, penting untuk menjaga energi yang ia bawa. Menjaga hati agar tidak dipenuhi kepahitan, menjaga pikiran agar tidak mudah dikuasai kemarahan.
Dunia akan terus menguji, tetapi hanya mereka yang mampu tetap tenang yang benar-benar memancarkan kekuatan sejati, dan pada akhirnya bukan dirinya yang dirindukan, melainkan ketenangan yang ia hadirkan. Yang keempat, ketika pria tidak memilih bermain aman, melainkan berani jujur pada perasaannya. Banyak pria dibesarkan dengan anggapan bahwa menunjukkan emosi adalah tanda kelemahan, sehingga mereka belajar untuk terlihat kuat, rasional, dan tidak mudah terbawa perasaan. Mereka menyusun kata dengan hati-hati, menahan apa yang dirasakan, bahkan berpura-pura tidak peduli demi menjaga citra. Namun di balik itu semua, seringkali hilang satu hal penting, kejujuran emosional. Padahal yang benar-benar menyentuh bukanlah kecerdikan berbicara atau kepiawaian bersikap, melainkan keberanian untuk jujur tentang apa yang dirasakan. Jujur saat merasa takut, jujur saat merindukan, jujur saat tidak memiliki jawaban, namun tetap memilih hadir. Disitulah kekuatan sebenarnya terlihat, bukan karena tidak pernah goyah, tetapi karena tidak lari dari dirinya sendiri. Pria yang tidak bermain aman memiliki kualitas yang jarang ditemukan. Ia berani terlihat manusiawi, tidak sibuk menjaga citra, dan tidak takut dianggap lemah. Ia memahami bahwa keterbukaan bukan kehilangan kendali, tetapi bentuk keberanian untuk menjadi nyata. Keaslian seperti ini memiliki daya tarik yang jauh lebih dalam dibanding sekadar penampilan atau kata-kata manis. Wanita merindukan sosok seperti ini bukan karena ia selalu mengatakan hal yang sempurna, tetapi karena setiap ucapannya terasa jujur dan tulus, tanpa dibuat-buat atau dimanipulasi. Saat ia mengatakan rindu, itu terasa nyata. Saat ia meminta waktu, itu terasa jujur, bukan sekadar menghindar. Keterbukaan seperti ini menciptakan rasa aman secara emosional, ruang di mana hubungan bisa tumbuh tanpa permainan. Bermain aman mungkin terasa nyaman di awal, karena menghindarkan dari risiko penolakan, tetapi dalam jangka panjang, hubungan tanpa kejujuran akan terasa kosong. Tidak akan pernah ada koneksi yang benar-benar dalam tanpa keberanian untuk menunjukkan isi hati yang sebenarnya. Kejujuran emosional bukan berarti membuka semua perasaan tanpa batas, tetapi kemampuan untuk hadir sebagai manusia seutuhnya tanpa rasa takut, mengakui kesalahan tanpa defensif, mengungkapkan cinta tanpa takut ditolak, dan menerima kelemahan tanpa kehilangan harga diri. Dan justru di titik itulah wanita melihat kekuatan yang sesungguhnya. Ia tidak mencari kesempurnaan, karena ia tahu setiap orang membawa luka, masa lalu, dan sisi yang tidak selalu indah. Yang membuatnya terikat adalah pria yang tidak menutupi lukanya dengan ego, tetapi mengolahnya menjadi kedewasaan. Sosok yang bisa berkata bahwa ia pernah salah dan belajar darinya, yang berani mengakui rasa takut kehilangan tanpa merasa harus terlihat kuat. Di dalam kerentanan itu ada kejujuran, dan di dalam kejujuran ada sesuatu yang tulus dan indah. Hubungan yang nyata tidak tumbuh dari permainan atau strategi, tetapi dari dua hati yang sama-sama berani terbuka. Ketika seorang wanita bertemu pria seperti ini, hubungan mereka berubah menjadi ruang yang menyembuhkan, tempat di mana tidak ada yang perlu berpura-pura karena keduanya memilih untuk menjadi nyata. Bahkan jika semuanya berakhir, akan selalu ada satu sosok yang tetap ia ingat, pria yang tidak bermain aman, yang jujur meski tahu risikonya disakiti. Dari sanalah ia belajar tentang keaslian, keberanian, dan cinta yang tidak dikendalikan oleh ego. Maka jika kamu seorang pria, berhentilah bersembunyi di balik kenyamanan semu hanya untuk terlihat kuat, karena kekuatan sejati bukan pada menahan perasaan, melainkan pada keberanian untuk mengakuinya dengan tulus. Yang dirindukan bukan kesempurnaan, tetapi keaslian. Yang kelima, pada akhirnya semua ini bukan tentang strategi atau cara memikat, melainkan tentang energi yang hidup dalam diri seorang pria. Daya tarik sejati tidak lahir dari usaha untuk terlihat sempurna,
tetapi dari ketenangan yang autentik dan ketulusan yang hadir tanpa paksaan. Kesempurnaan hanyalah ilusi yang melelahkan, sementara dunia terus mendorong untuk bersaing. Siapa yang lebih sukses, lebih menarik, lebih berani, lebih mampu membuat orang lain jatuh cinta. Namun di balik semua itu, hanya sedikit yang menyadari bahwa yang sebenarnya dicari bukan kemenangan, melainkan rasa damai, bukan pembuktian, melainkan kehadiran, dan bukan kesempurnaan, melainkan energi yang membuat seseorang merasa hidup. Ketika seorang pria mulai menenangkan dirinya, berhenti mengejar validasi, dan menghadapi hidup dengan keyakinan yang tenang tanpa topeng, tanpa permainan, maka sesuatu yang berbeda mulai muncul. Energinya berubah, tidak lagi terlihat seperti seseorang yang sedang mencari, melainkan seseorang yang telah menemukan dirinya sendiri. Tanpa perlu banyak kata, hal itu bisa dirasakan. Pria yang tenang punya cara unik dalam menenangkan sekitarnya, tidak banyak bicara namun kehadirannya cukup membuat orang lain merasa aman. Ia tidak berusaha mendominasi, tapi tetap terasa kuat. Ia tidak mencari perhatian, namun sorot matanya memancarkan kedewasaan yang membuat orang ingin mendekat. Disitulah daya tarik sejati muncul, dari energi yang jujur dan damai. Menariknya, yang dirindukan bukan selalu sosok fisiknya. Mungkin detail percakapan terlupakan, mungkin momen-momen memudar, tapi perasaan yang hadir saat bersamanya akan tetap tinggal. Rasa tenang, rasa diterima, rasa bahwa hidup terasa lebih ringan saat berada di dekat seseorang yang tetap stabil di tengah kekacauan. Perasaan yang sulit dijelaskan namun begitu dalam hingga tetap terasa bahkan ketika logika mencoba melupakan. Daya tarik sejati tidak terletak pada cara berbicara atau gestur yang dibuat-buat, melainkan pada energi batin yang selaras dengan ketulusan. Energi yang tidak memaksa untuk dipahami, namun selalu bisa dirasakan. Ketika seorang pria mencapai titik itu, titik di mana ia berhenti mencoba menjadi apa yang diinginkan dunia dan memilih menjadi dirinya sendiri dengan kesadaran penuh, maka ia bukan hanya dicintai, tetapi juga dirindukan. Bahkan dalam diam. Karena yang dirindukan bukan kesempurnaan, melainkan perasaan hidup yang muncul saat bersama seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Pria yang tahu kapan harus diam, kapan melangkah, dan kapan melepaskan pada waktu. Ia tidak lagi memainkan peran demi dicintai, karena cintanya sudah tercermin dalam cara ia menjalani hidup, dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan ketulusan. Jika kamu masih mencari arah, ingatlah bahwa kamu tidak harus menjadi yang paling kuat, paling kaya, atau paling pandai bicara. Cukup menjadi seseorang yang tulus dan benar-benar hadir. Belajar mencintai tanpa harus memiliki, berbicara tanpa harus memaksa dipahami, dan memberi tanpa menuntut balasan. Dari situlah daya tarik sejati tumbuh, bukan dari tampilan luar, tetapi dari jiwa yang damai. Saat pemahaman itu hadir, kamu tidak lagi sibuk mengejar cinta, kamu menjadi cinta itu sendiri. Sebuah kehadiran yang menenangkan, energi yang hidup, dan ketulusan yang dirindukan. Dan di titik itu, kamu tidak hanya dicintai, tetapi juga dirindukan, bahkan dalam diam.